pemerintahan ini memasang suatu target pertumbuhan ekonomi yang boleh dibilang cukup ambisius, 8%. Saya ingat betul ada beberapa pesan khusus Bapak Presiden. Saya merasa bahwa memang one of my big support is istri saya sendiri, Maya. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan podcast Bareng Orang Hebat bersama saya, Nadila Saleh. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang sosok inspiratif, sosok yang ahli di bidang investasi. Siapakah dia? Ikuti saya. Kami langsung sapa, sudah bersama saya di sini Bapak Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM. Halo Pak, apa kabar? Baik, Mbak. Bapak, sebelum kita berjalan jauh, bercerita tentang bagaimana keahlian Bapak di bidang investasi, saya ingin memulai obrolan kita dengan mungkin bercerita kisah yang menjadi titik balik Bapak, titik permulaan Bapak hingga membawa Bapak menjadi seorang Wakil Menteri Investasi. Mungkin cerita ini bisa berangkat dari kisah kecil Bapak, kisah Bapak bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, yang mungkin menarik untuk diceritakan Bapak. Saya sendiri sebelum dipercaya menjadi Wakil Menteri di Kementerian Investasi dan Hilirisasi, saya memang adalah seorang entrepreneur dan juga adalah seorang profesional juga. Terakhir saya itu memegang suatu korporasi sebagai CEO Group ya. Jadi memang portofolio saya itu boleh dibilang puluhan tahun ada dalam kehidupan entrepreneur maupun profesional. Dan boleh dibilang juga hampir semua line up industri itu sudah pernah saya bersentuhan. Berbicara di kegiatan energi, oil and gas, kemudian logistik, dan juga beberapa industri keuangan, perbankan, dan lain-lain itu saya sudah pernah berhubungan. Jadi ya mungkin itu adalah sebagian atau portofolio saya yang selama ini, dan sehingga mungkin dari sisi situ dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden melihat dan menempatkan saya dalam Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Oke, dari background cerita Bapak begitu. Yeah. Bapak, kita mungkin menyinggung juga cerita yang menarik ketika pemilihan wakil menteri, menteri-menteri dan juga kepala bidang kemarin di bulan Oktober gitu. Itu Presiden Prabowo Subianto kan mengundang satu persatu ke Kertanegara begitu. Mungkin bisa diceritakan Bapak, ada hal menarik apa yang menjadi perbincangan antara Bapak dan juga Presiden Prabowo Subianto? Iya, pada saat itu kan memang sudah ada positioning skema yang sudah fix di Presiden dan Wakil Presiden untuk komposisi dan orang-orang yang akan ditempatkan di posisi menteri dan wakil menteri. Dan itu adalah pertemuan pertama secara direct one-on-one dengan Bapak Presiden, di mana sih sebenarnya pada saat itu kami disampaikan pada saat diundang berbicara langsung dengan Bapak Presiden, kita diundang dan berbicara langsung disampaikan nanti akan diberikan penugasan. Karena sebelumnya itu kita tidak mengetahui pasti akan duduk ditugaskan di posisi apa. Dan pada saat di Kertanegara itulah adalah momentum yang secara langsung Bapak Presiden menyampaikan bahwa saudara akan ditempatkan sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, dan di situ saudara akan membantu menterinya itu Bapak Rosan Ruslani, dan kemudian ada beberapa catatan yang diberikan oleh Presiden. Memang sifatnya ini adalah arahan, beberapa catatan bahwa saya ingat betul ada beberapa pesan khusus Bapak Presiden itu berbicara terhadap agar kami mampu untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kemudian hal yang kedua adalah harus bisa secara tegas dan cepat juga kita untuk segera memangkas birokrasi-birokrasi yang rumit sehingga saluran atau realisasi daripada investasi ini bisa berjalan dengan baik dan cepat. Itu kurang lebih dua hal poin utama mengenai itu, dan ada beberapa
pandangan pikiran Presiden juga melihat bagaimana kenapa berbicara terhadap target investasi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta ini karena memang Presiden juga sudah menyampaikan pada kesempatan itu bahwa adanya keinginan atau target pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tadi yang Presiden berbicara kita akan punya target pertumbuhan ekonomi di angka 8%, sehingga ya, beliau memberikan arahan itu. Bapak kembali ke personal Bapak sendiri, ini kan artinya ada transisi ya Pak? Dari sebelumnya Bapak bekerja di bidang korporasi, kemudian terjun ke birokrasi gitu Pak. Bagaimana transisinya? Apakah ini memberikan satu challenge untuk diri Bapak sendiri, ataukah ini hal baru yang Bapak nikmati saja gitu perjalanannya? Iya, sebenarnya kalau dibilang hal baru berbicara mengenai pemerintahan, walaupun saya sendiri belum pernah terlibat dalam pemerintahan maupun BUMN sebelumnya, karena saya murni selalu berada di korporasi swasta. Tetapi interaksi saya secara pribadi maupun korporasi kan selama ini sudah banyak dengan pemerintahan, pastilah. Ya kan, kita selalu bersinggungan. Iya, bersinggungan mengenai kebijakan, mengenai perizinan dan lain-lain, mengenai progres update pekerjaan dan lain-lain. Tetapi mungkin challenge-nya itu adalah kita merubah setup mindset yang sebelumnya kita sebagai pelaku usahanya, kita sekarang berposisi sebagai sebagai pemerintah, pemegang kebijakan, sebagai regulatornya. Ini hanya merubah setup mindset aja. Ya inilah yang proses yang ya kami ini kan baru kurang lebih 47 hari 1,5 bulan menjalankan tugas ini sebagai wakil menteri dan juga Pak Rosan juga sebagai menteri. Jadi perbedaannya di situ aja. Kita positioningnya yang kita setup ya. Tetapi setidak-tidaknya karena kita memang sudah puluhan tahun, saya sendiri sudah puluhan tahun berada di dunia usaha, jadi kita juga tahu sih sebenarnya si pelaku usaha ini selama ini apa sih yang diinginkan. Iya, karena Bapak juga terjun langsung di situ. Betul. Apa sih yang diinginkan oleh pelaku usaha? Bagaimana sih bicara kebijakan, bicara pelayanan yang diinginkan, sehingga pada saat kita masuk sebagai pemerintah, sebagai regulator, sebagai pelayan masyarakat, konteks pemikiran itu yang coba kita setup berbalik. Itu aja, Mbak. Artinya pengalaman-pengalaman Bapak dalam korporasi sebagai pelaku usaha ini benar-benar dan betul-betul berpengaruh, bermanfaat untuk posisi Bapak yang saat ini gitu, Pak. Betul. Dan saya memang tidak mengambil referensi yang begitu banyak karena memang bagi saya pribadi yang selama ini juga berkecimpung di banyak jenis industri usaha, saya melihat mengacu kepada apa yang selama ini experience atau portofolio yang saya jalankan, sehingga saya melihat dalam posisi ini saya harus seperti ini dan kita posisi sebagai regulator dan setidaknya kita paham kira-kira pelaku dunia usaha itu menginginkan seperti apa. Tetapi juga kita juga harus melihat bahwa adanya mungkin bukan keterbatasan atau mungkin adanya juga koridor-koridor yang harus dijaga juga secara dari sisi pemerintah, titik tengahnya kita bisa melihat gitu loh. Dan saya 1,5 bulan berada di kementerian ini, saya banyak belajar juga lebih dalam mengetahui ke dalam kementerian ini karena kami di Kementerian Investasi dan Hilirisasi setidaknya kita punya 8 deputi. Kalau di kementerian lain itu dirjen. Dengan 8 deputi itu saya sudah semuanya saya panggil 8 kedeputian itu untuk eksplor lebih dalam sehingga kita tahu positioningnya kementerian ini seperti ini, kenapa fungsi pelayanan, perizinan satu pintu dan fungsi-fungsi regulasi kebijakan yang lain seperti apa. Dari sini kita bisa tahu untuk starting point-nya mau kita jalankan seperti apa ke depan. Oke, Bapak. Transisi dari pelaku usaha kemudian terjun ke dunia pemerintahan, sedangkan Bapak sudah berkecimpung dalam dunia usaha itu berpuluh-puluhan tahun, Pak. Apakah ini menjadi suatu pilihan yang berat bagi Bapak ataukah ini memang sudah menjadi mappingan Bapak dalam hal
jenjang karir Bapak ke depannya juga akan memang sebelumnya sudah mempersiapkan akan terjun ke pemerintahan, atau ini suatu hal yang memang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, Pak? Kalau berbicara tidak pernah diperkirakan, saya mungkin juga tidak jujur untuk mengatakan itu, karena dari 5 tahun yang lalu sih sebenarnya tawaran-tawaran ini seperti ini sudah pernah ada sama saya. Tetapi saya mungkin karena memang fokus dalam mendevelop dunia usaha dan korporasi company yang saya pegang dan diberikan kepercayaan, itu memang pada saat itu saya pikir momentumnya belum. Kalau berbicara sekarang memang ya saya kan bagian daripada tim kampanye nasional Prabowo Gibran, dan saya terlibat langsung dalam proses campaign presiden dan wakil presiden, di mana saya sebagai wakil sekretaris TKN, tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Selama masa kampanye itu kan presiden pada saat itu mereka masih calon presiden dan wakil presiden. Tentunya ada direction, message, janji, harapan yang selama ini sudah disampaikan. Dan setelah janji harapan yang diberikan itu pada akhirnya membuat masyarakat, majority of masyarakat kita itu memilih Presiden Prabowo Gibran. Artinya ada trust daripada message, janji, harapan yang diberikan. Nah, karena kami ini ada dalam tim kampanye nasional, tentunya sekarang adalah berbicara bagaimana kita bisa menjalankan, atau bisa merealisasikan, pemikiran, janji, harapan yang diberikan pada saat masa kampanye. Sehingga pada saat presiden dan wakil presiden meminta kami, dalam hal ini saya pribadi, untuk masuk incar, saya bilang ini memang waktunya karena kita ada dalam situ dan kita harus juga membantu presiden dan wakil presiden untuk bisa merealisasikan janjinya, harapannya, keinginannya, visinya, misinya, terhadap pemerintahan ini 5 tahun ke depannya, gitu, Pak. Bapak sebagai orang yang memiliki latar belakang di dunia usaha gitu, Pak, tentunya sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman Bapak yang pada akhirnya di posisi Bapak saat ini, Bapak sudah bisa memapping strategi-strategi mana yang kemudian ini bisa meningkatkan dalam hal mencapai target-target investasi, menarik investor yang besar begitu. Artinya sudah ada capaian-capaian target yang ingin Bapak dan juga Menteri Bapak capai sebagai Menteri dan Wakil Menteri ini apa saja, Pak? Oke, jadi begini. Secara garis besarnya yang sudah kita singgung sebelumnya bahwa pemerintahan ini memasang suatu target pertumbuhan ekonomi yang boleh dibilang cukup ambisius, 8%. Ya. Dan ini adalah memang apakah hal yang masuk akal? Yes, bisa masuk akal. Tetapi memang ini harus ada kerja komprehensif yang besar. Jadi dalam kerangka itu kami juga di Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini ada target pencapaian dalam rangka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Tentunya harus ada penciptaan dan realisasi investasi dengan sejumlah angka. Dan ini kementerian kami mendapatkan suatu target itu yang angkanya diberikan oleh Bappenas. Dalam 5 tahun ke depan, kurang lebih kita harus bisa merealisasikan investasi sekitar 13.208 triliun selama 5 tahun ke depan. Sehingga apabila angka ini tercapai, maka ekspektasi pertumbuhan ekonomi 8% itu juga bisa terrealisasikan. Nah, itulah yang menjadi target. Di tahun ini, di tahun 2024, itu kita punya target investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini punya target investasi di angka 1.650 triliun. Di mana kita masuk di kuartal ketiga itu sudah terrealisasi sekitar 76% atau sekitar 1.300 triliunan. Dan angka pergerakan yang kita lihat memasukin Q4, karena ini sudah mau end of Q4 di tahun 2024, kita lihat memang pencapaiannya ini bisa mencapai di 100% target. Nah, inilah memang target-target yang diberikan sehingga di tahun depan, memasukin tahun depan, dari 5 tahun
target 13.280 triliun ini, kita di tahun depan ini angkanya dari yang tahun ini 1.650, di tahun depan itu langsung naik di sekitar 1.920 triliun, hampir close to 2.000 triliun. Itu memang yang harus kita ciptakan nilai investasi yang datang dari dua sektor, Mbak. Sektor yang kita namakan dengan FDI atau Foreign Direct Investment, investasi dari luar, maupun dari DDI, Domestic Direct Investment, investasi yang dilakukan dari dalam negeri. Itu ininya. Pak, dengan wawasan Bapak juga tentunya Bapak udah bisa melihat potensi multiplier effect, dan dengan adanya basic hal tersebut, sektor strategi mana nih Pak yang menjadi fokus dan prioritas Bapak dalam hal ini? Oke, jadi dalam kementerian kami ini sekarang namanya adalah Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Sebelumnya, dan di sini juga ada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini adalah dua konteks yang cukup signifikan. Sebelumnya itu, sekarang dengan nomenklatur yang baru, sekarang kementerian kami tidak hanya Kementerian Investasi saja, tetapi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Ya, dan di situ memang fungsi sebagai juga Badan Koordinasi Penanaman Modal tetap ada. Berbicara terhadap koordinasi penanaman modal itu adalah pelayanan, khususnya pelayanan terhadap perizinan dengan sistem yang kami punya itu sistem OSS. Tetapi saya mau melihat lagi dari sisi nama yang investasi dan hilirisasi. Jadi sebenarnya investasi ini dengan adanya hilirisasi yang ditempatkan menjadi suatu nomenklatur, artinya apa? Pemerintahan ini mau memberikan message sebenarnya bahwa kita tidak hanya berbicara terhadap volume atau size investasi itu sendiri. Tahun ini kita target 1.650 dan tahun depan kita masuk close to 2.000 triliun. Kita bukan bicara secara angka-angka saja. Tetapi memang yang mau kita capai itu adalah value daripada investasi sendiri. Value-nya berbicara apa? Value-nya adalah efek manfaat atau nilai tambah daripada investasi yang dilakukan. Itu konteksnya yang akan kita lakukan dalam program 5 tahun ke depan. Nah, kembali seperti pertanyaan Mbak tadi, tentunya ini memang di kementerian kami itu kita sudah punya strategi untuk masuk kepada hilirisasi ini sendiri. Kita itu sudah membuat namanya peta jalan hilirisasi atau roadmap hilirisasi, di mana kita punya 28 komoditi strategis yang kita lihat daripada rating jumlah cadangan terbesar. Misalnya salah satunya di situ kan ada dalam ini terdiri dari 8 sektor ya Mbak ya. Ada di sektor batu bara, mineral, oil and gas, sektor kelautan, perkebunan, perikanan, kehutanan. Nah, jadi 28 komoditi ini berasal daripada 8 sektor ini. Tentunya kita akan fokus terhadap pengembangan hilirisasi daripada 28 komoditas strategis ini. Sehingga kita juga memasang target dari 28 komoditas strategis ini, kita mengharapkan dalam 5 tahun ke depan itu kita kurang lebih harus mencapai sekitar 618 miliar US dollar. Potensi investasi yang bisa kita dapatkan daripada pengembangan realisasi komoditi ini. Bapak, kembali lagi ke pembahasan kita sebelumnya. Artinya ini sudah hampir 1 bulan lebih Bapak menjalani kehidupan, menjalani pekerjaan sebagai seorang wakil menteri gitu Pak. Ada nggak sih Pak hal-hal yang mungkin jadi pembeda antara kehidupan Bapak saat ini dengan kehidupan sebelumnya saat menjadi pelaku usaha gitu Pak? Ya, kalau kami sesama para menteri maupun wamen khususnya, kami sesama para wamen itu sering kita joke itu yang sangat berubah adalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial dan memang ya yang pasti kalau kita karena memang once kita masuk ke dalam pemerintahan sebagai wakil menteri dan mungkin sebagai menteri dan mungkin kepala lembaga dan lain-lain, karena ini adalah sifat pelayanan kepada masyarakat. Tentunya
publik pun akan semakin mau lebih tahu mengenai kita, dan publik itu aja sih sebenarnya, dan publik pun kita akan lebih terbuka kepada publik. Di luar itu sih saya pikir tidak ada yang terlalu signifikan, karena memang dalam selama saya juga dalam sama-sama pekerjaan saja. nggak ada, karena memang cuman fungsinya aja yang berbeda. Tetapi kalau umpama berbicara load, ya saya pribadi sih memang sudah terbiasa dengan load dan pressure yang tinggi dalam bekerja. Oke Bapak, jadi sebelum podcast ini dimulai pun saya sebenarnya dari tadi malam ini udah sedikit-sedikit nge-stalk Instagram dari Bapak, dan dari Instagram Bapak nih nampaknya Bapak adalah seorang family man. Oh begitu ya? Karena selalu mengupload foto bersama dengan istri, bersama dengan anak-anaknya, membagikan momen apapun ulang tahun, hari pernikahan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, motivasi-motivasi yang Bapak dapatkan dari kehidupan keluarga Bapak. Iya, memang kalau berbicara itu kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, tentunya motivasi utama kita dalam bekerja, berkarir dan mengembangkan diri itu adalah untuk keluarga. Itu hal yang pertama. Ya memang saya juga memang adalah juga seorang kepala keluarga, dan juga saya punya putra dan putri yang sekarang juga sudah mulai tumbuh dewasa. Tentunya inilah yang menjadikan motivasi saya untuk bisa membentuk secara pribadi dan kemudian untuk mengembangkan diri, karena at the end kalau kita berbicara ya kita kerja untuk keluarga, anak-anak, dan iya betul. Oke, artinya ada banyak sekali ya Pak nilai-nilai kekeluargaan yang Bapak terapkan di rumah, kemudian itu juga tentunya menjadi motivasi Bapak dalam bekerja dan lain sebagainya gitu Pak. Bersama dengan sang istri nih Pak, kita kan tahu ya Pak, di balik laki-laki yang sukses, di balik laki-laki yang hebat itu ada seorang istri di belakang, yang lebih hebat di belakang. Mungkin bisa cerita sedikit Pak, motivasi-motivasi yang bisa Bapak dapat dari istri Pak? Kebetulan kalau istri saya memang juga dia dulu berkarir lama di korporasi sebagai profesional, dan dia portofolionya istri saya itu memang banyak di korporasi yang internasional. Pernah di industri telekomunikasi, dan terakhir di company korporasi asing yang beroperasi di Indonesia di industri oil and gas. Dan sekarang setelah berpuluh tahun berkarir di korporasi, dan saya khususnya sekarang kesibukan saya dan ada penugasan masuk ke dalam pemerintahan, memang dari 3 tahun yang lalu istri saya pun sudah masuk mengelola dalam usaha yang selama ini saya develop. Jadi saya dan istri saya memang kurang lebih hampir sama. Kalau dia profesional yang kemudian menjadi entrepreneur saat ini, kalau saya memang is combine. Saya entrepreneur dan juga profesional. Jadi memang bondnya kami itu kurang lebih saling mengisi lah ya. Jadi artinya setidaknya istri saya mengerti bahwa ya seperti ini kehidupan seorang entrepreneur. Kita punya waktu yang terkadang juga weekend yang harus kita take part untuk usaha dan lain-lain, untuk approaching, bernegosiasi dan lain-lain, dan juga yang paling khusus sih waktu. Waktu ya, dia juga adalah orang yang mengerti kenapa mungkin kita bisa sampai kerja larut, ya kan, dan juga mungkin itu sih yang karena ini hal yang bondingnya cukup sejalan, saya merasa bahwa memang one of my big support is istri saya sendiri, Maya. Karena pengertiannya ya Pak, saling paham, saling memahami kondisi masing-masing. Oke Pak. Pak, kita kan tahu ya Pak, saat ini tuh masyarakat Indonesia yang paling banyak itu didominasi oleh generasi muda. Menurut Bapak, kontribusi dari generasi muda dalam hal di bidang investasi ini seperti apa Pak? Oke, kontribusi generasi muda dalam bidang investasi. Saya mungkin mau masuk dalam begini dulu. Pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan yang cukup mengakomodir peran generasi muda. Karena kalau saya tidak salah mungkin kurang lebih 10 orang ya. Yang boleh dikatakan mewakili kaum muda. Ada menteri olahraga khususnya, ya kan, kemudian ada wakil menteri BUMN,
pariwisata, kemudian Wakil Menteri Perdagangan. Ada beberapa yang memang kolega saya di pemerintahan ini yang saya lihat. Dan memang Pak Presiden Prabowo dan juga Pak Wakil Presiden Pak Gibran, apalagi Wakil Presidennya sendiri, ya itu adalah memang tokoh muda. Dan memang ini memang kalau menurut saya memang ini memang sudah mulai masa dalam pada transfer generasi. Ya, artinya beberapa kalau kita lihat gapnya itu antara kaum yang mungkin di umur 60-70 tahun yang juga masih diakomodir dalam pemerintahan ini, yang masih memang dipakai karena memang secara energi, pikiran dan ininya masih luar dibutuhkan, ya kan, itu masih ada. Dan gapnya di bawah ini munculnya beberapa kaum muda yang berumur di 20-an ke 30-an dan di range 30-an itu, ini kan gap yang sangat lebar. Tetapi memang ini memang masanya kalau saya bilang memang sudah mulai transfer generasi. Ini yang hal yang tidak bisa kita nafikan karena memang kalau kita lihat nanti di 2029 ini memang pergerakan shifting ke generasi muda itu sudah pasti akan terjadi. Oke Pak, untuk generasi muda ini sendiri ya Pak, tentunya Bapak dan kita semua memulai karir kita dari muda gitu Pak. Pasti. Mungkin ada pesan atau kesan yang bisa Bapak sampaikan kepada generasi muda yang barangkali nonton podcast kita hari ini, apakah mereka ini juga bisa jadi pesan untuk diri saya sendiri Pak, apakah ketika kita memulai sesuatu kita harus sukses dulu Pak? Apakah ketika kita mau berinvestasi kita harus sukses dulu atau seperti apa? Iya. Bagi saya sih mungkin kalau Pak mau disampaikan itu dalam bentuk pesan, kuncinya adalah fokus dan berusaha keras. Semuanya ada yang mungkin dia masuk sudah dalam part yang sudah lumayan terbentuk atau sudah lumayan terjadi, tetapi ada juga yang masuk dalam benar-benar dari nol. Dalam perjalanannya pun itu pasti akan banyak dinamika, apalagi kita kalau umpama kita tumbuh di kehidupan sebagai entrepreneur atau pengusaha, hal jatuh bangun itu adalah hal yang biasa. Dan itu kita berbicara mental. Pembentukan mental dan karakter ini saya pikir mental dan karakter bangsa ini yang memang harus diperkuat, itu di satu sisi. Yang kedua memang berbicara terhadap fokus dan usaha ini juga sesuatu hal yang penting. Karena kalau tanpa adanya fokus, kita juga tidak pernah bisa jelas benar-benar mau arah kemana. Dan kata yang terakhir bagi saya pikir adalah berusaha dengan keras. Kita kerja keras, berusaha dan keras, dan juga pada akhirnya kita akan berbicara dengan berusaha dan kerja dengan cerdas. Sehingga ini adalah kombinasi daripada konsep yang memang kalau umpama boleh sharing, ini adalah konsep yang kita bisa menuju kepada jalan kesuksesan. Saya pikir itu Mbak. Tentunya itu menjadi pesan yang bisa diri saya sendiri serap dan juga pemirsa di rumah juga tentunya bisa menyerap informasi-informasi, penjelasan-penjelasan dan juga cerita singkat dari narasumber kita hari ini, Bapak Todo Tua Pasaribu yang merupakan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi. Terima kasih Bapak untuk obrolan singkat kita pada hari kesempatannya. Ini. Terima kasih kembali Bapak. Dan pemirsa, itulah obrolan singkat saya bersama dengan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Bapak Todo Tua Pasaribu. Tentunya kita berharap agar obrolan kita hari ini memberikan manfaat untuk pemirsa di rumah. Saya Nadila Saleh, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.